Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Juan Christopher Manasya Sinaga dengan NIM 2106134579 dari kelas Kehutanan A. Video ini dibuat guna memenuhi nilai mata kuliah Pendidikan Pancasila untuk UAS. Saya mengambil tema dari RPS, yaitu tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, era pra-kemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era reformasi. Pertama, latar belakangnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk kepulauan dan bentuk pemerintahannya republik, sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan masyarakat tidak asing lagi dengan Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengenal Pancasila sebagai dasar negara, pedoman, pandangan hidup yang nilainya diangkat dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak lepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai filsafah hidup bangsa. Yang pertama ada Pancasila di era pra-kemerdekaan. Melalui kajian filsafat Pancasila menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Walaupun sejak formal baru Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, tapi jauh sebelum tanggal itu bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya. Dengan rinci menunjukkan fakta historis, diantaranya adalah yang pertama ada ketuhanan Maha Esa, yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua ada Pancasila di era kemerdekaan. Dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, Pancasila itu mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Pancasila sudah melewati masa-masa demokrasi. Pada saat itu, Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh dengan baik, dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam menyusung kelima sila sebagai dasar negara. Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaannya. Namun pada akhirnya ini seakan mengkhianati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Salah satunya adalah sila permusyawaratan. Kemudian di tahun 1965 terjadi sebuah peristiwa bersejarah di Indonesia, di mana Partai Komunis berusaha melakukan pemberontakan. Tepatnya pada tanggal 11 Maret 1965, Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto atas Indonesia. Ini merupakan era awal Orde Baru di mana kemudian Pancasila mengalami mesifikasi.
Yang ketiga ada Pancasila era Orde Lama. Orde Lama itu sendiri berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Pada masa itu demokrasi yang berlaku itu demokrasi terpimpin. Setelah menetapkan kembalinya UUD 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya yang dinamakan demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin ini dalam prakteknya di kehidupan di lapangannya itu tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya, bahkan lebih menyimpang dari yang seharusnya, di mana demokrasi terpimpin oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Yang keempat ada Pancasila era Orde Baru. Era Orde Baru dalam sejarah Republik Indonesia merupakan masa pemerintahan yang terlama dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Kenapa dikatakan stabil? Stabil di sini dapat diartikan juga sebagai tidak banyak gejolak yang mengemuka, layaknya keadaan dewasa. Stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Di era pembangunan, era penuh kestabilan menimbulkan romantisme dari banyak kalangan. Pada era Orde Baru ini juga terjadi stabilitas dan pembangunan, serta merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila itu sendiri. Pancasila itu dapat digunakan menjadi alat pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Di Orde Baru ini ada visinya, yaitu untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sejalan dengan semakin dominannya kekuatan negara, nasib dari Pancasila dan UUD itu menjadi sebagai senjata bagi pemerintahan pada masa Orde Baru dalam mengontrol perilaku masyarakat. Yang terakhir ada Pancasila era reformasi. Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntunan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, fungsi Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya itu adalah Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara. Ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita ketahui, Indonesia yaitu negara hukum. Setiap perbuatan baik dari warga masyarakat maupun dari pejabat-pejabat harus berdasarkan hukum, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang sosial politik mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila itu sebagai wujud cita-cita Indonesia merdeka diimplementasikan atau diaplikasikan sebagai berikut. Pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, agama, ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, ada mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada melaksanakan keadilan sosial
dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan. Yang keempat, ada dalam pelaksanaan pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Terakhir, ada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi yang bersumber pada nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Sekian video UAS Pendidikan Pancasila saya. Apabila terdapat kesalahan baik dalam perkataan ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.